Hai, hari ini saya akan menjelaskan kepada Anda apa saja masalah-masalah yang dihadapi oleh wanita pada zaman sekarang ini dan bagaimana solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Sering kita mendengar wanita menghadapi masalah-masalah yang timbul ketika haid. Misalnya, pusing, nyeri pinggang, sakit perut, sakit pada payudara, haid tidak teratur, maupun emosi ketika haid. Sering juga kita mendengar dari tetangga, saudara, maupun dari media massa bahwa wanita juga sering terkena penyakit-penyakit seperti keputihan, kekuningan, bau tidak sedap, gatal-gatal di sekitar vagina, infeksi kandung kemih, kista, miom, dan lain-lain. Bahkan ada juga penyakit yang sangat berbahaya yang dapat merenggut nyawa seorang wanita. Misalnya, kanker mulut rahim, kanker payudara, kanker endometriosis, dan lain-lain. Efek yang ditimbulkan akibat permasalahan tersebut akan menyebabkan aktivitas terganggu, percaya diri hilang, mengganggu suasana, pergaulan terbatas, menghabiskan biaya pengobatan yang besar, mengganggu keharmonisan rumah tangga. Apabila rahim diangkat, akan tidak bisa melahirkan lagi, dan nyawa terancam. Mengapa wanita pada zaman dulu jarang kita mendengar terjadinya masalah-masalah yang sangat ditakuti oleh wanita pada zaman sekarang ini? Yang pertama, kita lihat angka kematian akibat kanker mulut rahim adalah kasus yang tertinggi di Indonesia. Setiap tahun, sekitar 8.000 wanita di Indonesia meninggal dunia akibat kanker mulut rahim. Tidak ada gejala atau tanda yang terjadi di tahap awal. Apabila sudah menuju tahap yang tinggi, gejala-gejala yang mungkin timbul akan terlihat seperti berdarah ketika bukan haid, lendir menjadi lebih banyak, sakit pada bagian pinggang, sakit ketika bersetubuh, atau sering terjadi pendarahan ketika bersetubuh. Nah, seperti inilah tahapan yang terjadi di kanker mulut rahim. Kasus kematian akibat kanker payudara juga sangat tinggi dan merupakan kasus kedua setelah kanker mulut rahim. Dari hasil survei, 1 dari 15 wanita menderita kanker payudara, dan biasanya mereka yang sudah berumur 40-50 tahun. Kemudian kanker rahim, kanker vagina, kista, kanker ovarium, tumor uterus, dan miom. Banyak wanita sekarang ini menderita kista dan miom. Kista dan miom adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan rahim seorang wanita diangkat, dan juga salah satu faktor seorang wanita itu susah untuk hamil. Keputihan, iritasi akibat jangkitan kuman, jamur, dan virus juga sangat banyak ditemukan di Indonesia. Mahkota wanita sangatlah rentan dengan kuman, bakteri, maupun virus. Contohnya saja, ketika seorang wanita hendak ke toilet umum yang di mall, supermarket, atau fasilitas umum, beratus orang bahkan beribu-ribu orang telah memasuki toilet yang sama di tempat tersebut. Jika keadaan toiletnya kurang bersih, apakah Anda berani masuk dan menggunakan toilet tersebut? Dan walaupun sudah dalam keadaan terawat, apakah Anda dapat menjamin kebersihan toilet tersebut dari ancaman kuman dan bakteri? Endometriosis. Kasus endometriosis juga sangat banyak ditemukan pada wanita-wanita yang berusia muda. Tanda-tanda endometriosis dapat diketahui diantaranya seperti senggugut, haid yang tidak teratur, perut kembung ketika haid. Endometriosis adalah suatu kondisi di mana terjadinya penebalan dinding rahim yang disebabkan dari sisa-sisa darah haid atau gumpalan-gumpalan darah haid yang masih tertinggal di rahim. Endometriosis tidak hanya terjadi di dinding rahim, ada juga endometriosis yang di indung telur atau dinamakan ovarium endometriosis. Baiklah, dari penjelasan singkat tadi, berbagai masalah yang dihadapi wanita pada masa hidupnya. Penyebab utama yang berpengaruh kepada kesehatan pada rahim wanita itu berasal dari pemakaian pembalut yang tidak berkualitas, yaitu pembalut yang mengandung zat dioksin. Telah banyak riset yang membuktikan bahwa dioksin itu sangat berbahaya, termasuk di Kongres Amerika tahun 1999, dan WHO juga menyatakan bahwa zat dioksin dapat menyebabkan kanker.
Zat dioksin adalah senyawa kimia yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat dioksin dihasilkan dari proses pemutihan atau bleaching yang sering dijumpai pada pabrik kertas, rokok, tisu, dan juga di pabrik pembalut wanita. Pembalut wanita yang beredar di pasaran ada yang dibuat dalam proses bleaching dari bahan baku kertas bekas, dus, serbuk kayu, dan lain-lain. Kertas bekas yang didaur ulang sangatlah tidak steril. Misalnya, ada mengandung pewarna atau tinta, bakteri, kuman, bahkan virus. Serbuk kayu yang diproses hingga putih menyerupai kapas juga dilakukan dengan proses bleaching. Nah, bagaimana cara kerja dioksin dan bagaimana pengaruhnya ke tubuh wanita? Setiap kali wanita menggunakan pembalut yang tidak berkualitas pada masa haid, zat dioksin yang terkandung dalam pembalut tersebut akan dilepas melalui proses penguapan yang masuk ke dalam rahim dan berakhir di ovarium. Zat dioksin dapat menghambat atau mengganggu hormon yang diproduksi di dalam rahim dan menyebabkan adanya miom, kista, endometriosis, kanker mulut rahim, kanker rahim, ataupun penyebaran virus, bakteri, jamur yang cepat. Berbagai resiko dari pemakaian pembalut yang tidak berkualitas telah Anda ketahui. Apakah Anda masih saja menggunakannya? Ibarat air yang sudah mengandung racun, apakah Anda tetap saja mau meminumnya? Solusi untuk menggantikan pembalut lama Anda adalah dengan beralih ke pembalut herbal oil. Pembalut herbal oil atau dikenal dengan FC Biosanitary Pad Oil adalah pembalut berkualitas tinggi yang diproduksi menggunakan sistem bioteknologi yang di dalamnya mengandung 17 jenis herbal alami dan bahan baku yang digunakan adalah 100% kapas tanpa ada zat pemutih atau bleaching. Pembalut herbal oil telah diuji secara laboratorium dan telah mendapat sertifikat dari Badan Kesehatan di Singapura dan di Malaysia yang menyatakan bahwa produk ini aman digunakan dan tidak menimbulkan efek negatif kepada si pemakaiannya. Di Indonesia juga, pembalut herbal oil juga sudah mendapat izin Depkes untuk masing-masing produk oil, yaitu Pentiliner, Teus, dan Night Use.